Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan nanti, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa, kalau di hari Minggu pagi ini kami boleh hamba dan jemaat-Mu kembali bersekutu untuk dapat merenungkan lebih jauh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkenan mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing, baik hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengarkan, agar hati kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu, dapat ditabur, tumbuh dan berakar kuat di dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah roh yang berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, shalom semuanya. Saya berharap dan beriman bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan berkat Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, pada pagi hari ini, renungan saya akan berbicara mengenai lidah dan peranannya dalam hidup orang percaya. Nah, saudara sekalian, sebagai murid Tuhan Yesus, tentu kita pasti pernah mendengar atau membaca mengenai ayat Alkitab yang menggambarkan orang-orang percaya sebagai bagian dari tubuh Kristus, bukan? Mari kita baca lagi bersama supaya ingat lagi ya, saudara-saudara. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Ya, andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ya. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, amin. Ya. Nah, dalam perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus ini, dalam 1 Korintus 12 yang kita baca tadi, memang lidah tidak disebutkan secara spesifik, bukan? Tapi kira-kira terkandung dalam ayat berapa? Dalam 1 Korintus 12 yang kita baca tadi. Ya. Kira-kira ada di bagian mananya? Ya, betul. Ada di ayat 22. Yang mengatakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya, di ayat 22 tadi. Ya. Nah, lidah itu kan lemah, bukan? Jadi, anggota tubuh lidah kita ini termasuk dalam di ayat 22 tadi. Lidah itu lemah, lalu lembek kok ya. Sampai-sampai ada ungkapan lidah tak bertulang. Bayangin kalau lidah itu bertulang, lalu gimana goyangnya gak bisa leluasa, bukan saudara-saudara? Aku gitu kan.
Lidah itu lemah, tapi sangat dibutuhkan, bukan saudara-saudara? Bayangkan kalau kita nggak punya lidah, mau ngomong gimana? Ibu-ibu kalau mau ngomeli suaminya, gimana coba? Ya? Lalu misalnya Pak Yahya dan Pak Margono, atau saya, kalau mau khotbah gimana? Kalau nggak ada lidah, ya cuma bisa gendeng, ya kan? Gitu kan? Ya. Jadi jelas ya, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lidah itu anggota tubuh yang lemah, ya kecil, tapi paling dibutuhkan, bukan? Atau paling tidak yang paling penting, yang salah satu yang paling dibutuhkan. Bukan lidah itu bukan saja untuk berbicara, tapi itu juga sangat dibutuhkan untuk apa, saudara-saudara? Ya, untuk mengecap dan merasakan makanan, untuk membantu menelan dan lain sebagainya. Gimana kita bisa ngerti kalau soto ayam atau brenebonernya Oma Betty itu asin atau manis atau asam dan seterusnya kalau nggak ada lidah, bukan? Nah, tentu tidak berarti di situ saja, tapi lidah itu bukan saja kecil, tapi dibutuhkan. Ya, kecil tapi bisa mengakibatkan dampak yang sangat-sangat besar. Maka ada istilah bahasa Indonesianya itu apa? Kecil-kecil cabai rawit. Kecil tapi kok bisa pedes gitu ya, bisa mengakibatkan dampak yang besar, bisa mengakibatkan seluruh badan merasa panas begitu. Nah, saudara, pada suatu minggu malam di bulan September, ketika sebagian besar orang sedang tidur, sepercik api tersulut di toko roti milik Thomas Fariner di Pudding Lane. Ini ceritanya di London, saudara-saudara sekalian ya. Api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lain, lompat. Dan London pun dilanda kebakaran besar sekali pada tahun 1666. Wah, tahunnya aja udah 666 ya, 1666. Mengerikan juga ini. Nah, peristiwa ini menjadi sangat terkenal dengan nama The Great Fire of London. Great Fire of London atau kebakaran besar London. Kebakaran besar London adalah suatu peristiwa kebakaran hebat yang melanda kota London, Inggris pada hari Minggu 2 September hingga hari Rabu 5 September 1666. Nah, kebakaran ini, saudara-saudara, memusnahkan sebagian besar wilayah kota. Tetapi tidak berhasil mencapai distrik aristokrat, distrik di mana atau wilayah di mana keluarga kerajaan tinggal di Westminster ya, Istana Raja Charles II di Whitehall. Dan sebagian besar kawasan kumuh di pinggiran kota itu tidak kena. Nah, tapi kebakaran besar London ini menghanguskan, dengar ya saudara-saudara, menghanguskan sekitar 13.200 rumah, 87 gereja paroki, 6 kapel termasuk Katedral Santo Paulus, ya, Saint Paul Cathedral. Bayangkan ya saudara, 13.200 rumah, 87 gereja paroki, 6 kapel, dan juga Katedral Santo Paulus. Dan sebagian besar bangunan-bangunan penting lainnya di London. Bayangkan saudara, 13.000 rumah. Dan sekitar 100.000 orang atau 1/6 penduduk London pada saat itu kehilangan tempat tinggal karena peristiwa ini. Belum termasuk jumlah korban yang tewas akibat kebakaran ini tidak diketahui. Dan umumnya, saudara-saudara, dianggap kecil. Tercatat hanya 6 kematian yang diverifikasi, yang bisa dibuktikan. Namun baru-baru ini muncul teori yang menyatakan bahwa kemungkinan ribuan kematian penduduk miskin dan kelas menengah itu tidak tercatat. Karena sebagian besar dari mereka sudah hangus, tidak bisa dikenali lagi. Begitu, saudara-saudara. Ya, sekitar 100.000 orang, bayangkan, 100.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang memusnahkan 80% wilayah kota itu. Begitu dahsyat kehancuran yang berasal dari sepercik api. Mungkin hanya gara-gara lupa matiin api oven di toko rotinya, si Thomas Fariner tadi itu, ya. Jadi, ibu-ibu semua hati-hati ya, kalau masak di rumah, jangan lupa matiin gas, matiin oven, matiin kompor. Ya, apalagi kalau mau ditinggal lama, apalagi kalau mau ninggalin rumah, jangan sampai lupa, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab memperingatkan kita tentang api lain yang kecil, tapi juga bisa menghancurkan. Mari kita bersama-sama membaca kitab Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal, walaupun amat besar,
dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, yang disorot oleh Yakobus di sini, ini adalah kehidupan dan hubungan seseorang dengan sesama, bukan bangunan. Ya. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, ia menulis di dalam ayat 5 tadi, begitupun juga dengan lidah kita, meskipun lidah kita itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri, memegahkan diri tentang hal-hal yang besar-besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Dalam kisah di London tadi ya, gara-gara api dari oven yang kecil, satu kota London terbakar, mengakibatkan kerusakan yang luar biasa luasnya. Bukan, saudara-saudara? Sebagai manusia tentunya kita tidak akan mungkin luput dari kesalahan. Istilahnya yang namanya manusia yang tidak sempurna ini, kita pasti pernah dong ya, namanya salah ngomong, pernah salah kata, mungkin pernah bahkan menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Dan tentunya seringkali semuanya itu dilakukan tanpa sengaja atau kita sendiri nggak sadar bahwa kita melakukannya begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, caranya atau resepnya itu gimana ya? Supaya kita bisa meminimalisir, ya, memperkecil resiko salah omong atau salah ucapan tadi. Nah, yang pertama, jangan terlalu banyak bicara. Karena kalau kebanyakan bicara, pasti banyak salah ngomong juga. Ya, saudara sekalian di rumah siapa yang paling banyak ngomong? Ayo, ngaku. Mungkin kemungkinan besar mungkin istri ya, yang perempuan biasanya. Ya, mungkin agak suami mungkin sering kali pusing kok istrinya kadang-kadang cerewet begitu ya. Ya, belum tentu juga ya, ada juga suami yang cerewet gitu ya, mungkin ya, kita nggak ngerti. Nah, Amsal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya makin banyak ngomong, makin banyak kata sia-sia. Ya, ingat ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap kata yang sia-sia. Setiap kata-kata yang kita ucapkan itu kita harus pertanggungjawabkan. Jadi kalau kata kita sia-sia, wah kita bingung kan mempertanggungjawabkannya bagaimana? Makanya waktu kita rapat atau ketemuan atau arisan, usahakan jangan sampai terlalu lama. Kalau bisa dipadetin aja 1 jam. Karena kalau lebih dari 1 jam, bakal bisa sampai 2-3 jam. Itu biasanya nanti terlalu banyak hal sia-sia yang kita bicarakan dan akhirnya hanya buang waktu. Kitab Pengkhotbah 6 ayat 11 mengatakan, karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesiaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Nah, saudara, terus apakah ini artinya kita sama sekali nggak boleh bicara banyak? Padahal ada waktunya kadang-kala kita mau ngomong banyak, kita ada banyak yang kita mau sampaikan, bukan? Misalnya dalam rapat majelis, pada saat bendahara lapor soal keuangan gereja, supaya nggak banyak bicara, bendahara cukup berkata, malam, saudara-saudara sekalian, intinya gereja kita defisit sekian juta. Terima kasih. Udah, beres. Atau mungkin dari seksi tertentu melaporkan tentang perkembangan jemaatnya di posnya. Jemaat pos kami baik-baik saja, kolektornya lumayan, ibadah berjalan baik. Sekian, terima kasih. Ya, udah beres, udah nggak usah tanya, nggak usah apa. Cukup demikian, kan itu efektif, singkat. Nah, tapi tentu tidak bisa begitu ya, saudara-saudara. Dalam sidang MPL, ya, MPL yang baru saja berakhir kemarin,
Saya dan Pak Yahya yang menghadiri, bukan, di Semarang. Nah, sidang MPL yang terakhir ini itu adalah salah satu sidang sinode yang dalam pengalaman saya, itu adalah sidang yang paling singkat dan efektif dari semua persidangan sinode yang pernah saya ikuti. Dan itu jumlahnya sudah belasan, saudara-saudara. Ya, sejak awal tahun 2000-an saya sudah mengikuti. Nah, mengapa bisa demikian? Karena ada beberapa isu atau topik pembicaraan penting yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Jadi 1-2 minggu sebelum sidang, sudah ada rapat online lewat Zoom antara sinode dengan gereja-gereja dalam wadah PGMW-nya masing-masing. Dalam wilayahnya, gereja-gereja wilayahnya masing-masing. Supaya ada keluhan atau pendapat atau ide dan lain-lain itu bisa disampaikan di rapat-rapat online tersebut. Dan waktu sidang resminya, waktu hari hanya di Semarang, itu sudah tidak banyak lagi diperdebatkan. Dan yang bisa akhirnya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Dan pada akhirnya memang pada hari H, sidang berjalan relatif lancar dan efektif dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya di tahun-tahun yang sudah lalu. Begitu, saudara-saudara. Ya. Nah, saya mau mengambil contoh lain lagi. Misalnya waktu suami pulang dari kerjaan. Misalnya suami sudah capek, ya. Dia tuh pulang, dia sudah pengennya cuma ketemu istri dan anak. Tapi waktu sampai rumah, waktu suaminya menyapa istri, "Apa kabar, Mah? Gimana rumah dan anak-anak?" Terus istrinya cuma jawab, "Pak, laporan, rumah beres, aman terkendali. Cuma anak kita besok dipanggil kepala sekolah." Itu saja. "Thank you." Terus ngeloyor masuk kamar. Gimana kira-kira tanggapan suaminya? Hah? Pasti bingung nih. Ini kok cuma ngomong begitu, laporan kayak di kantor aja begitu kan? Yang tentunya diharapkan adalah, ya tentunya bisa diajak ngomong, loh kenapa anaknya dipanggil kepala sekolah, atau mungkin si suami mengharapkan istrinya ya mungkin nawarin suaminya kopi, minum, dipijitin dulu gitu, bukan? Ya. Nah, tentunya saudara, yang dimaksudkan ayat Amsal 10 ayat 19 tadi adalah bahwa kita harus memilih kata-kata kita dengan baik. Jangan sampai menyinggung orang lain. Dan pada waktu bicara, itu fokusnya pada pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat itu kan ada orang kulit putih dan ada orang kulit hitam. Nah, pada saat berbicara tentang orang kulit hitam ini, kita sebisa mungkin menghindari kata-kata seperti kata-kata negro. Ya. Karena itu bisa menyinggung mereka. Tapi kita harus menggunakan istilah sopannya saat ini, yaitu African American. Dengan pemilihan kata yang baik ini, lawan bicara kita juga akan lebih mudah mengerti dan memperkecil resiko salah pengertian atau salah informasi. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus memilih kata-kata kita dengan baik. Pilihlah kata-kata yang sopan, yang enak didengar, yang tidak menyinggung perasaan. Ya. Lalu yang kedua, pilihlah momen yang baik atau pilihlah saat yang tepat pada saat berbicara. Contohnya, menjelang akhir bulan, misalnya. Ya, cerita suami istri lagi ya. Suami pulang dengan muka capek di malam hari. Lalu sang istri langsung nyerocos, "Pak, itu di toko ada baju bagus loh. Aku pikir pas mau arisan minggu depan. Tolong beliin dong, Pak, baju. Biar istrimu ini kelihatan cantik loh. Nanti waktu di arisan kan nggak malu-maluin." Nah, kira-kira sang suami gimana responnya? Pasti mungkin bingung kan, mau jawab nggak boleh. Nanti malah berantem, mau jawab iya tapi masih belum gajian. Nah, kan? Nah, dalam pengalaman pribadi saya, saudara-saudara sekalian, topik yang sama, lawan bicara yang sama, tetapi dibicarakan atau disampaikan dalam waktu yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda sekali loh, saudara-saudara. Ya, kalau saya berbicara dengan istri, ya, atau berbicara dengan anggota-anggota keluarga yang lain deh, dengan anak, gitu, itu selalu pilih momen yang baik. Ya kalau semua ngomong sesuatu, apalagi sesuatu yang serius, yang agak butuh pemikiran yang banyak, lihat dulu situasinya, lihat dulu raut mukanya sebelum diajak bicara. Kalau tampangnya rada cemberut, gitu kan, ya mendingan jangan dulu, bicara yang ringan-ringan dulu. Tapi kalau raut mukanya netral atau bahkan kelihatan lagi happy, nah baru kita ajak bicara yang serius-serius. Dan biasanya pun hasil pembicaraan itu akan lebih baik, ada solusi yang bisa didapatkan daripada kita memaksakan, ya, tanpa memilih situasi yang tepat. Saudara-saudara sekalian, hal yang terakhir, realisasikanlah atau hidupilah apa yang kita katakan atau ajarkan. Ya, dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah NATO yang merupakan singkatan dari No Action Talk Only, yang artinya hanya bicara saja tetapi tidak ada hasil nyata. Jika kita mau jujur ya saudara-saudara, banyak orang, bahkan termasuk anak-anak Tuhan, yang seringkali lebih banyak bicaranya tetapi kurang ada tindakan nyata.
Nah, Alkitab sudah sangat jelas memperingatkan kita bahaya dari banyak bicara tadi. Nats kita di Pengkhotbah 6 ayat 11 mengatakan, karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Nah, mengapa demikian? Ada beberapa alasannya, saudara-saudara. Mari kita baca bersama-sama dari Amsal 14 ayat 23. Ya. Amsal 14 ayat 23 yang mengatakan, dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, ada istilah say what you mean. Katakanlah apa yang kamu maksudkan, artinya jujur. Dan mean what you say, yang artinya kita benar-benar serius dengan apa yang kita katakan, kita tidak bohong. Say what you mean, jujur, and mean what you say. Lakukanlah apa yang kita katakan, tidak bohong. Nah, sebagai anak Tuhan, tentunya kita tidak boleh menjadi batu sandungan, bukan? Bagi sesama kita. Karena kita ini kan dikenal sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen. Apalagi kalau orang Kristen ini kok kan ternyata hanya dinilai hanya bisa bicara tanpa ada realisasinya. Jangan jadi batu sandungan, saudara-saudara. Jadilah batu penjuru yang menjadi batu pijakan, fondasi bangunan, di mana orang bisa dipercaya, kita bisa diandalkan, bisa menjadi fondasi rohani yang kuat, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, saudara, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu akan dinilai berdasarkan standar yang lebih tinggi daripada standar dunia. Karena standar penilaian bagi anak-anak Tuhan, ya tentunya ajaran Tuhan Yesus. Ya, tentunya kita pasti pernah berpikir kan bahwa pendeta, majelis gereja, dan hamba-hamba Tuhan pada umumnya itu akan banyak disorot perilakunya karena status mereka. Dan memang ini ada kebenarannya, ya. Kalau misalnya itu Pak Pendeta khotbah tentang yang enggak-enggak, tentang hal-hal yang sifatnya terlalu duniawi, pasti langsung ada yang kritik. Kalau misalnya Pak Ketua Majelisnya khotbah tentang jadi orang Kristen tidak boleh bohong, atau saat-saat ketahuan ada pernah bohong sedikit aja, saya sih enggak ya, cuma contoh aja, pasti langsung jadi bahan omongan, bukan? Nah, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 menulis, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, hidup kita ini adalah surat yang dapat dibaca oleh orang-orang. Terbuka, menjadi kesaksian nyata dari anugerah dan penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup orang-orang percaya. Jadi baiklah kita untuk hidupnya itu marilah kita yakinkan bahwa hidup kita itu pastikan benar-benar merefleksikan ajaran Tuhan Yesus. Dan salah satu ajaran Tuhan Yesus yang penting itu adalah bisa mengendalikan dan memakai lidah dengan bijaksana. Berhati-hati dalam apa yang kita omongkan dan cara kita berbicara, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal positif dan merupakan kebenaran, bukan kebohongan atau sekedar basa-basi. Kalau kita bisa menjaga omongan kita, ucapan-ucapan kita, maka orang tidak akan menilai kita dengan istilah NATO tadi, no action talk only. Yang artinya kita hanya bisa bicara soal ajaran Tuhan Yesus mengenai lidah, tetapi dalam kenyataannya, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari tidak kelihatan prakteknya secara nyata. Dan inilah yang sering menyebabkan anak-anak Tuhan yang notabene itu orang Kristen malah menjadi batu sandungan, bukan menjadi batu penjuru. Nah, saudara-saudara sekalian, contohnya aja ya, terutama bagi kaum ibu ini. Tujuannya arisan itu apa sih? Kan sebenarnya arisan itu sebenarnya sarana untuk ngumpul. Bisa bercengkrama, berbagi pengalaman hidup masing-masing, bukan? Bisa update info-info terbaru yang siapa tahu bisa berguna. Tapi kenyataannya malah sering kali dipakai buat sarana gosip. Si ini beginilah, si itu begitulah. Nah, saudara, mending kalau ceritanya benar. Seringkali nggak benar. Ya, kan kasihan yang udah digosipkan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita benar-benar menjaga. Baiklah kita benar-benar mengontrol lidah kita ini. Agar setiap ucapan dan tutur kata yang keluar dari mulut kita itu yang baik, yang positif, yang lembut. Supaya mereka mendengar perkataan kita mendapatkan berkat dan kita tidak menjadi batu sandungan. Baiklah kita menjadikan kasih sebagai dasar dari semua perkataan kita dan ucapan-ucapan kita. Semua ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya kan itu semua didasarkan atas kasihnya terhadap kita semua, bukan?
Kasih membuat perkataan kita berguna untuk membangun iman sesama. Amsal 16 ayat 24 mengingatkan kita, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, Rasul Paulus berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Sebagaimana garam membuat makanan kita mempunyai rasa, ya, kasih itu juga akan membuat perkataan kita berguna untuk membangun iman sesama. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, perkataan kita dapat menguatkan orang yang sedang terluka, orang yang rindu bertumbuh dalam iman, atau orang yang membutuhkan juru selamat. Perkataan kita dapat memadamkan api dan bukan malah menyulut api. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada sebuah kisah inspiratif yang ingin saya sampaikan. Nah, kisah inspiratif ini judulnya adalah Kura-kura yang Banyak Bicara. Alkisah, di sebuah danau di pegunungan, hiduplah seekor kura-kura yang terkenal banyak bicara. Siapapun yang ditemuinya akan diajak bicara panjang lebar tanpa ada jedanya. Sehingga seringkali membuat pendengarnya merasa bosan dan terganggu. Nah, hal ini membuat binatang-binatang lain mulai menghindari si kura-kura tersebut. Karena mereka nggak tahan ya apabila kura-kura itu mulai bicara pada mereka. Sehingga kura-kuranya ini menjadi kesepian karena tidak ada yang mau berteman lagi dengannya. Nah, suatu ketika datanglah sepasang angsa yang kebetulan singgah ke danau. Karena keindahan danau ini sangat menawan, maka sepasang angsa itu pun menetap untuk beberapa hari. Mereka sangat baik karena membiarkan si kura-kura berbicara sepanjang ia mau. Mereka nggak pernah protes ataupun meninggalkannya. Kura-kura pun jadi senang karena ada teman yang mau mendengarnya pada saat dia berbicara. Nah, setelah beberapa hari menetap di danau, sepasang angsa itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Yuk, kita pergi lagi yuk, lanjutkan perjalanan kita. Dan ketika si kura-kura mengetahui hal ini, ia pun segera mendatangi mereka. Boleh nggak saya ikut pergi bersama-sama dengan kalian? Dia takut jadi kesepian lagi kan kalau ditinggal nanti, tanya si kura-kura. Tapi kau tidak mempunyai sayap untuk terbang seperti kami. Ya, kata sepasang angsa itu kepada si kura-kura. Kamu kan nggak punya sayap untuk terbang. Gimana caranya kamu bisa ikut pergi bersama kami? Tanya salah satu angsa itu dengan sedikit kebingungan. Ya, memang aku tidak bisa terbang, kata si kura-kura. Tapi kalau kalian mau menolongku, aku pasti bisa ikut pergi bersama kalian. Jawab si kura-kura dengan penuh percaya diri. Nah, gini caranya. Kalian cukup membawa tongkat kayu ini, tongkat kayu, masing-masing menggigit ujung lainnya. Si angsa satu menggigit ujung satu dan yang sana menggigit ujung yang lain. Saya akan menggigit bagian tengahnya dari tongkat kayu ini. Gigit gini ya di bagian tengah. Setelah sepasang angsa itu berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk menolong si kura-kura. Kura-kura, kami akan menolong kamu dengan cara yang kamu usulkan. Namun, kami punya satu janji yang harus kamu pegang dan lakukan, kata salah satu angsa. Ya, saya janji, jawab si kura-kura senang. Bahkan sebelum si angsa mengatakan janji apa yang harus ia penuhi, dia udah mengatakan, ya, saya janji. Kalau saking semangat, dia pengen ikut. Benar ya, kamu harus janji untuk konsentrasi dan menutup mulutmu selama kita terbang nanti, kata salah satu angsa itu. Itu mudah, kata si kura-kura. Sebenarnya kami bangsa kura-kura terkenal bisa menutup mulut kami dengan baik. Saya pernah menjelaskan hal ini kepada beberapa ikan belum lama ini, kata si kura-kura. Nah, setelah beberapa saat berbicara, kura-kura terdiam sejenak melihat sepasang angsa itu mulai membawa tongkat kayu dengan paruhnya. Ia pun sadar dan akhirnya segera menggigit bagian tengah dari si tongkat kayu itu. Dan ketika kedua angsa itu mulai mengepakkan sayap, mereka pun terbang ke angkasa. Mereka mulai menjauhi danau dan menuju ke dataran di seberang. Si kura-kura yang merasa takjub, ya, merasa wah luar biasa hebatnya melihat pemandangan di bawah, berusaha nginget semuanya baik-baik supaya dapat menceritakannya nanti waktu dia pulang kembali ke danau. Mereka terus terbang dan semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika mereka melewati sebuah hutan, banyak binatang-binatang yang berteriak, wah hebat, ada kura-kura bisa terbang. Tentu saja hal ini membuat si kura-kura merasa senang sekaligus bangga. Karena dengan idenya, ia bisa menikmati terbang meskipun tidak memiliki sayap. Wah, ini ide saya nih dan semua pada memuji saya nih. Saya hebat dinilai kura-kura bisa terbang. Dan ketika mereka melewati sebuah ladang yang luas, binatang-binatang peternakan pun banyak yang berseru kaget. Bagaimana bisa kura-kura itu terbang? Sampai ketika terdengar teriakan, siapa yang punya ide jenius itu ya? Kura-kura udah nggak bisa nahan lagi rasa bangganya untuk menjelaskan. Tentu saja itu ide saya. Brak! Nah, terdengar suara keras ketika tubuh si kura-kura menghempas ke tanah. Nah, itulah akibatnya saudara-saudara.
karena si kura-kura itu tidak bisa menahan mulutnya, ya, dia pengen membanggakan diri sendiri, dia lupa bahwa dia tidak boleh sebenarnya membuka mulutnya, karena kalau dia membuka mulutnya, dia terjatuh ke tanah. Ya, saudara-saudara, demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya melalui renungan ini kita semua dapat mendapatkan berkat. Selamat menjalani hidup yang dipenuhi dengan kata-kata yang positif, dan selamat menjalani hidup di mana kita menjadi berkat bagi sesama melalui apa yang kita katakan, dengan merealisasikan apa yang kita katakan, agar kita tidak pernah menjadi batu sandungan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.